warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarni, NIM 180101081159. Hari ini saya akan membacakan 5 materi tentang mata kuliah pendidikan multikultural untuk anak usia dini. Dosen pengampu yaitu Hardianti Pratiwi MPD. Baiklah, hari ini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu nilai kedamaian untuk AUD. Damai berarti sikap, perbuatan, dan tindakan seorang yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Cinta damai merupakan sikap, perkataan, dalam tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Nilai kedamaian semestinya sudah ada dalam diri kita masing-masing. Berarti di sini nilai kedamaian pada orang terdapat di dirinya masing-masing. Karakter cinta damai sangat penting dimiliki setiap orang. Berarti karakter damai itu sangatlah penting untuk dimiliki untuk setiap orang. Proses penanaman nilai karakter cinta damai yaitu dengan melalui pemberian contoh langsung oleh guru sehingga dapat diterapkan oleh anak dan dapat langsung dipraktekkan oleh anak. Berarti di sini proses penanaman nilai karakter itu harus dipraktekkan langsung oleh gurunya sehingga anak itu dapat menerapkannya langsung. Mengajarkan anak untuk tidak memiliki rasa dendam terhadap orang lain. Guru harus mengajarkan terhadap anak agar tidak merasa dendam. Saling menghargai berarti melihat lagi atau melihat dengan perhatian anak yang dapat menghargai orang lain akan menjadi anak yang tahu terima kasih. Berarti di sini guru harus lebih menekankan lagi untuk mengajarkan anak untuk saling menghargai sehingga anak dapat menghargai orang lain dan anak itu dapat tahu arti dari terima kasih. Sekarang materi yang kedua, yaitu implementasi cinta dan toleransi untuk AUD. Di sini ada nilai cinta untuk AUD. Ibnu Qasim mengatakan bahwa cinta adalah kehidupan, sehingga orang yang tidak memilikinya seperti orang mati. Berarti di sini orang yang tidak memiliki cinta dalam kehidupannya diibaratkan orang seperti orang yang mati. Cinta adalah cahaya. Siapa yang tidak memilikinya, maka ia seperti berada di tengah lautan yang gelap gulita. Adapun penanaman nilai cinta untuk AUD. Di sini ada mencintai diri sendiri, menghargai diri, seperti memberi tubuh makanan, minuman yang sehat, membersihkan tubuh seperti mandi, memberikan waktu untuk tubuh beristirahat secara teratur dan sebagainya. Berarti di sini selain kita mencintai diri sendiri, kita juga harus mencintai tubuh seperti halnya kita memberikan tubuh kita makanan dan minuman yang sehat dan membersihkannya seperti mandi dan mengistirahatkan tubuh. Penanaman rasa kasih sayang, cinta terhadap orang tua yang berwujud dengan sikap patuh dan taat serta berbakti kepada orang tua. Selain penanaman cinta dan rasa kasih sayang, cinta terhadap orang tua juga perlu kita ajarkan terhadap anak usia dini. Seperti juga menyayangi teman dengan penanaman sikap peduli. Contohnya, ketika temannya sedang sakit, anak itu diajarkan untuk bisa menjenguknya, saling berbuat baik dan lain sebagainya. Nilai toleransi untuk AUD. Toleransi yaitu sifat dan sikap menghargai atau membiarkan
membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya sendiri. Contohnya seperti toleransi agama, suku, ras, dan sebagainya. Di sini kita mengajarkan arti toleransi kepada agama, bagaimana cara anak menghargai agama, suku, dan ras, menghargai perbedaan agama dan sukunya dan ras dan sebagainya. Materi yang ketiga, yaitu implementasi kejujuran dan saling berbagi untuk out. Di sini pengertian nilai kejujuran. Kejujuran di sini dimaknai dengan lurus, hati atau tidak curang. Secara umum, kata jujur sering dimaknai dengan adanya kesamaan antara realitas atau kenyataan dengan ucapan atau kata lain apa adanya. Dan makna jujur lebih diartikan sebagai kebaikan atau kemaslahatan. Dan di sini pengertian saling berbagi. Berbagi atau menerima sesuatu dari barang, cerita, makanan, dan segala hal yang penting bagi hidup kita. Berbagi juga bisa kepada Tuhan, sesama alam, dan setiap hal di bumi ini. Berarti di sini kita selain menanamkan nilai kejujuran kepada anak, kita juga harus memberikan pengertian kepada anak untuk saling berbagi. Seperti contohnya berbagi kepada sesama teman, kepada orang lain, juga bisa berbagi kepada Tuhan. Di sini peran guru dalam implementasi nilai kejujuran dan berbagi untuk anak usia dini. Dalam pembelajaran, guru seharusnya tidak berbatas sebagai penyampaian ilmu pengetahuan, akan tetapi lebih dari itu proses pembelajarannya, melainkan ia bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian murid. Ia harus mampu menciptakan proses pembelajarannya yang sedemikian rupa sehingga dapat merangsang murid untuk belajar dapat aktif dan dinamis dan memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Berarti di sini guru harus berperan dalam menanamkan nilai kejujuran. Di sini contohnya guru harus mempraktekkan langsung kepada anak usia dini sehingga anak dapat mempraktekkannya langsung. Di sini metode mengajarkan kejujuran pada anak sejak usia dini. Di sini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan pemahaman bahwa jujur itu nikmat. Berarti kita harus menjelaskan kepada anak bahwa memiliki sikap jujur itu adalah nikmat. Memberikan sebuah cerita sebelum tidur. Misalnya kita bercerita kepada anak tentang kejujuran, pemberitahuan dan pujian. Seperti kita memberikan pemberitahuan dan pujian kepada anak, misalkan anak mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, kita memberikan pujian kepada anak dan mengajarkannya. Selain itu, selain guru, peran orang tua juga sangat penting dalam mengajarkan sikap kejujuran pada anak usia dini. Nah, manfaat mengajarkan kejujuran di sini bagi anak usia dini yaitu menumbuhkan sikap empati. Di sini maksudnya menumbuhkan sikap empati, anak dapat berbagi dan dapat memberikan serta menumbuhkan sikap bersyukur. Di sini kita mengajarkan anak bagaimana memiliki rasa bersyukur kepada apa yang dimilikinya, menumbuhkan sikap suka menolong dan bergaul. Dan di sini kita mengajarkan anak bagaimana caranya sikap suka menolong dan bergaul kepada sesama yang lain.
Materi keempat yaitu implementasi nilai kebahagiaan dan tanggung jawab anak usia dini. Pengertian kebahagiaan yaitu kata bahagia merupakan terjemahan untuk happy yang menunjukkan pada makna untung, riang, puas, gembira. Sedangkan kebahagiaan sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan sejahtera yang ditandai dengan kelanggengan relatif dengan perasaan yang sangat disukai secara dominan yang nilainya berurut mulai dari hanya kepuasan sampai kepada kesenangan hidup yang mendalam dan intens, serta dengan suatu hasrat yang alami agar keadaan ini berlangsung terus. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk membuat anak bahagia. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua bahkan keluarga. Di sini yang pertama, selalu luangkan waktu untuk bercengkrama. Maksud bercengkrama di sini memberikan waktu untuk bersama anak, mengembangkan bakat anak, tubuh yang sehat, mempercayai anak untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan cegah anak untuk sedih atau meluapkan rasa marah. Jadilah panutan. Di sini orang tua sangat penting untuk mengajarkan anak dan menjadi panutan untuk anak tersebut. Ajari anak untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti mengajarkan anak sikap jujur dan saling tolong-menolong. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah kunci kesuksesan anak saat mereka tumbuh dewasa kelak. Jika anak sudah memahami betul pengertian tanggung jawab, maka mereka bisa menjadi sosok yang mandiri. Berarti di sini kalau anak sudah memiliki rasa tanggung jawab, berarti anak itu bisa dibilang anak yang memiliki sosok yang lebih mandiri. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Di sini disesuaikan dengan usia. Berikan dukungan tanpa henti. Berarti di sini kita harus memberikan dorongan atau seperti dukungan kepada anak untuk dapat menanamkan rasa tanggung jawab. Bangun kepercayaan dirinya. Berikan tugas yang kreatif. Berikan reward. Memberikan reward ini misalkan memberikan seperti hadiah sesuatu. Faktor yang mempengaruhi sikap tanggung jawab anak. Di sini seperti faktor bawaan, faktor lingkungan. Nah, di mana di faktor lingkungan ini anak dapat melihat bagaimana sikap rasa tanggung jawab, di mana mereka melihat dan mereka dapat mempraktekannya. Faktor lingkungan masyarakat. Materi yang kelima, implementasi kerjasama kebebasan untuk out. Pengertian kerjasama di sini yaitu secara umum adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang tua secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berarti di sini bukan hanya peran guru yang dapat membangun arti pengertian kerjasama kepada anak, berarti orang tua juga memiliki peran penting untuk mengajarkan pengertian kerjasama kepada anak. Manfaat kerjasama di sini untuk anak.
Anak akan bertambah sikap tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri maupun anggota kelompoknya. Anak akan bertambah sikap tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri maupun anggota kelompoknya. Anak akan merasakan perlunya kehadiran teman dan menjalani hidupnya. Anak dapat mewujudkan sikap kerjasama dalam kelompok dan dalam kehidupan. Anak mampu bersikap jujur dengan mengatakan apa adanya kepada teman dan kelompoknya. Cara mengajarkan kerjasama pada anak. Di sini kita dapat mengenalkan permainan yang bersifat kerjasama, seperti permainan membuat sebuah bangunan. Di situ anak dapat melakukan kerjasama kepada teman yang lainnya, mengenalkan nilai kasih sayang, mengenalkan sikap gotong royong, mengajarkan anak untuk berbagi, mendorong anak untuk membantu orang lain. Misalnya anak membantu temannya yang lagi dalam kesusahan, mengajarkan kesungguhan hati dalam membantu orang lain. Demikian pemaparan 5 materi yang saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.